Menjalani sebuah proses dalam beternak itu merupakan suatu keharusan, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Gunakanlah akal sehat dalam menambah populasi dalam beternak, jangan menggunakan akal yang nekat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Gimana nih kabarnya? Seperti biasa, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas tentang ternak entok sistem pembibitan dengan mengandalkan ternak yang ada. Ternak entok sistem pembibitan yaitu ternak entok mengandalkan merawat indukannya saja, bukan dari anakannya. Nah, kebetulan untuk 5 betina punya saya sudah mulai masuk masa mengerami dan tersisa tinggal 2 pejantan lagi. Dan kebetulan untuk 1 pejantannya sudah kita jual dan kita rawat 1 ekor saja. Dikarenakan 2 pejantan itu sering sekali berantem, takutnya pas waktu saling kejar mengejar si 1 pejantan itu sampai loncat ke bawah. Makanya mengantisipasinya kita jual 1 ekor saja dan dirawat untuk 1 ekornya lagi. Manfaatkanlah ternak yang ada, jangan mengukur nafsu. Kalau kita mengukur nafsu, ya inginnya itu segera banyak dari indukannya, biar penghasilannya juga semakin banyak dari hasil menjual si anakannya. Sebaiknya kita manfaatkan saja ternak yang ada, meskipun cuma beberapa ekor, ya kalau kita konsisten dalam segi merawatnya, insya Allah lama-kelamaan juga akan semakin banyak. Ditakutkan kalau kita hanya mengandalkan nafsu, itu karena sering sekali sekarang banyak sekali terjadi kasus yang membeli indukan dari luar, lalu pas waktu dibawa ke kandang tiba-tiba ternak kita yang ada di dalam kandang itu tersebar atau tertular penyakit. Itulah yang paling ditakutkan. Lama-kelamaan juga bisa akan habis itu ternak kita kalau kita membeli dari orang lain tanpa kita tahu bahwa si entok itu sehat atau tidaknya. Meskipun terkadang sehat dari beli dari luar itu, ya tiba-tiba mungkin nggak tahu kenapa si entoknya juga pas waktu beli dari orang lain itu sehat, dan kita juga tidak tahu bahwa ada virus di dalam tubuhnya itu pas waktu dibawa ke dalam kandang kita. 1 atau 2 hari si entok-entok yang tadinya sehat di dalam kandang kita itu akan tertular penyakit. Disitulah untuk sekarang ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Sebaiknya kita manfaatkan saja ternak yang ada, dan alangkah lebih baiknya kita memanfaatkan untuk mencetak indukan dari hasil hewan ternak kita sendiri. Ya, meskipun itu akan membutuhkan waktu cukup lama, tapi seenggaknya keamanan itu lebih terjamin dibandingkan kita membeli indukan dari orang lain. Dan belum tentu juga indukan dari orang lain itu akan lancar produksinya. Ya barangkali juga si indukan yang dijual dari orang lain itu bukan semata-mata untuk dijual, ternyata produksinya juga sudah kelihatan jelek, makanya dijual, lalu kita membelinya, dan pas waktu kita ternak juga ternyata si indukannya itu sangat jelek sekali dari segi produksinya. Ya intinya kita manfaatkan saja ternak yang ada, meskipun hanya populasinya hanya sekadar kecil-kecilan, ya seenggaknya kita sedang menjalani sebuah proses. Nah, kebetulan untuk indukan punya saya juga cuma mengandalkan 5 ekor, baru mulai lagi alhamdulillah ternak entoknya, dan sekarang si 5 indukan sudah mulai masuk masa mengerami. Yang tadinya ada 2 jantan sekarang tinggal 1 jantan lagi, karena 1 jantannya lagi sudah kita jual ya karena si betinanya sudah masuk mengerami, dan si 2 pejantan itu setiap hari itu hampir berantem terus. Ya takutnya itu untuk si 1 pejantannya sampai terbang atau loncat ke bawah, ya jadi susah untuk mencarinya. Makanya mengantisipasi untuk cari keamanan, kita jual saja yang 1 ekor, dan 1 ekor untuk pacakannya kita pertahankan. Ternak entok sistem pembibitan memang cukup menggiurkan, dikarenakan karena biaya pakannya juga tidak terlalu tinggi. Ya karena untuk si indukan dari segi pakannya itu tidak terlalu boros seperti ternak entok sistem pembesaran yang cukup banyak sekali dari segi atau modal biaya pakannya.
Namun di samping itu juga kita bisa menikmati sebuah proses dari hasil ternak entok sistem pembibitan, yaitu menunggu si indukannya bertelur lalu menetaskan anakannya, dan di situ kita bisa panen dengan cara menjual si anakan entoknya. Tapi selain itu juga makanya kita gunakan akal sehat dengan mengandalkan ternak yang ada. Meskipun hanya populasinya sedikit, seenggaknya kita sedang menjalani sebuah proses. Jangan hanya mengandalkan nekat saja tanpa kita tahu bahwa si indukannya itu bermasalah ataupun berpenyakit. Kita jor-joran mengeluarkan cek besar-besaran membeli si indukan sebanyak-banyaknya. Yang ditakutkan seperti banyak sekali kasus membeli indukan dari luar ternyata membawa penyakit kepada kandang kita, hingga terjadilah virus menyebar di dalam kandang kita. Otomatis hewan ternak kita yang tadinya populasinya hanya sedikit tersebar virus, lalu tiba-tiba bisa mati itu hewan ternak kita. Ya, seenggaknya meskipun prosesnya itu cukup panjang, seenggaknya keamanan atau dijamin untuk kesehatannya kalau kita bisa mengandalkan atau mencetak indukan dari ternak kita sendiri. Nah, baik teman-teman, jadi inti dari konten kali ini hanya sekedar info atau hanya sekedar sharing-sharing saja tentang pengalaman ternak entok sistem pembibitan. Dengan mengandalkan ternaknya juga masih sedikit, ya seenggaknya kita bisa berproses dalam beternaknya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.